Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, tidak lupa juga yang pertama pasti saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat yang terhormat Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ucapan terima kasih juga kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat, Kantor Cabang Dinas 8 Jawa Barat, SMK Negeri 11 Bandung, SMK Al-Wafa sebagai sekolah pengampu atau penyelenggara untuk mata lomba promosi wisata unggulan khas daerah. Yang kami hormati juga di sini Ibu Bapak Guru Pembimbing dari sekolahnya masing-masing. Selamat datang, selamat bergabung di Zoom meeting hari ini ya. Di sini juga udah hadir 100 lebih ya peserta yang udah gabung di Zoom. Belum ada juga yang di YouTube gitu ya, yang udah hadir. Oke, selamat datang teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke ya. Tetap semangat ya, hari ini mungkin materi ke-6 ya. Materi ke-6 hari ini. Jadi masih ada 2 pertemuan lagi, berarti hari Senin sama hari Jumat depan gitu ya. Nah, oke, ini juga waktu udah menunjukkan siang. Jadi materi sekarang itu akan membahas mengenai post production ya, yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Yosef Azhari atau yang biasa dikenal dengan Kang Iyong ya. Beliau juga sebagai guru multimedia di SMK Al-Wafa. Nah, mungkin sekarang udah gabung juga sama kita Kang Iyong, coba mana Kang Iyong gambarnya? Weh, itu ya. Oke, Kang Iyong sudah ada di sini. Kali jadi ini ada di posisi yang berbeda sepertinya. kita jauh-jauhan ya. Iya. Jadi kita nggak pakai face shield ya, aman ya. Awalnya sebagai moderator, sekarang ada di posisi yang berbeda. Berbeda ya, pemateri ya. Oke, saya lihat di sini di Zoom sudah banyak banget. Tadi sudah ada 200 lebih yang sudah bergabung. Wah, 250 ya. Walaupun tidak terasa ya, sudah pertemuan ke-6 lagi kita sekarang. Tapi masih konsisten ini. Para peserta ini masih semangat. Iya dong, pasti ya. Saya juga lihat nih, peserta masih konsisten ya jumlahnya yang di Zoom sama di YouTube juga, mudah-mudahan masih semangat gitu ya. Oke. Gimana nih? Untuk hari ini kita ngebahas apa nih? Materi kali ini membahas tentang sebuah finishing touch. Finishing touch. Oke. Atau lebih mungkin biasa dikenal kita dengan istilah pasca produksi seperti itu. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pasca produksi. Tapi tak lupa Barit, karena saya pun sama sebagai guru, insya Allah. Betul. Untuk siswa-siswa hebat ini saya akan memberikan tips dan trik selama produksi biar tetap efektif. Gitu, seperti itu. Betul. Dari ya. hasil pengalaman selama mengikuti lomba seperti itu. Iya. Tidak salah kan kita berbagi ya. Jadi kan forum lomba itu tidak hanya sebagai kompetisi tapi kolaborasi juga kalau bisa. Betul. Sharing juga ya. Nah, seperti itu. Oke. Kalau akan di-share semuanya. Betul. Nanti mudah-mudahan dengan materi ini juga teman-teman yang di sini makin pro ya nanti. Insya Allah. Ya. Sepertinya sudah pro. Udah pro dan nambah pro lagi ini gitu ya. Mudah-mudahan nih. Iya, profesional dan produktif gitu. Oke. Mau langsung aja gimana, Kang Iyong? Boleh. Oke, langsung aja ya. Oke, untuk materi kali ini tentang post production dibawakan oleh Kang Iyong. Langsung aja kalau begitu kita sambut Kang Iyong untuk sebagai pemateri kali ini. Silakan Kang Iyong. Terima kasih Bapak Syahid Nugraha yang sekarang sebagai moderator dan sekarang saya harus berpindah dulu sebagai pengisi materi. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore mungkin bagi teman-teman kita yang ada di daerah timur. Ya, di sini saya sudah lihat sudah banyak yang bergabung. Tetap semangat ya, rekan-rekan. Semangat 45 di sini. Santai saja, tadi ada yang lihat lagi makan, santai saja, yang penting materinya sampai gitu ya, karena selain kita butuh fokus kita juga butuh relax seperti itu ya. Oke, hari ini akan dibahas nih tentang pasca produksi. Tadi di awal saya sempat mendengar ya bahwa dari SMK 2 Gorontalo bahwa masih bingung nih karena belum start. Tenang aja. Masalah syuting itu tenang, yang penting persiapan yang matang itu yang utama gitu ya. Karena ketika seandainya sekarang terburu-buru syuting, tiba-tiba baru ada kekurangan, kemudian retake lagi, syuting ulang kan lebih capek. Mending sekalian kondisikan benar-benar semuanya sudah terencana dengan matang. Nah,
berbicara tentang perencanaan, saya akan kasih tips nanti di akhir pembahasan bagaimana sih cara mengefisiensikan waktu selama praproduksi, produksi, dan post produksi tentunya seperti itu. Karena ini pun yang pernah kami alami selama mengikuti produksi sebuah karya seperti itu. Oke, langsung saja izin saya untuk melakukan share screen. Oke, sudah terlihat ya, jelas. Nah, ini kenapa ada Alwapa? Nah, inilah tempat saya bernaung dan Bapak Rifki Said Nugraha ya. Oke, kami adalah Bapak Rifki dan saya sebagai guru multimedia, dan kebetulan di Alwapa ini jurusannya tidak hanya satu, tapi ada juga jurusan farmasi, usaha berjalan wisata, dan tentunya multimedia. Nah, ini lokasi SMK kami. Memang kalau dilihat green school ya, hijau semua pemandangannya. Terus di belakangnya ada gunung. Kalau udaranya udah pasti ya dingin, tapi mungkin bagi orang yang daerah pantai mungkin terasa sangat dingin, tapi bagi kami sejuk seperti itu. Kami berada di 30 meter di 30 km ke arah selatan ibu kota Bandung. Mungkin ya, kalau teman-teman pernah main ke Ciwidey mungkin pasti melewat ke sekolah kami. Nah, kemudian izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Ahmad Yusuf Azhari. Saya juga seorang guru dan juga dibilang sineas juga, karena saya sangat senang membuat film. Background pendidikan saya itu di jurusan film dan televisi di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Kemudian saya juga di SMK Alwapa ini bersama sekolah itu membuat satu eskul sebagai wadah kreatif remaja-remaja yang memang aktif di bidang perfilman, yaitu eskulnya eskul kelas film. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya ingin memperkenalkan siswa-siswa saya yang juga pendorong saya untuk terus berkarya. Nah, ini adalah siswa saya. Mungkin yang mana ya saya terlihat mungkin paling depan. Nah, ini tim saya dan alhamdulillah kelas film sudah berusia 5 tahun dari awal berdiri tahun 2015 dan sekarang tahun 2020 ya. Nah, ini salah satu timnya. Ada perempuan juga ada, tapi di sini mungkin tidak terpakai. Nah, ini untuk kelas film untuk kegiatannya. Di kelas film berdiri tahun 2015 yang merupakan eskul kejuruan di SMK Alwapa. Aktivitas kami yang pertama itu belajar, tentunya belajar ya, karena kita akademik, tidak otodidak, kita belajar terus menggali ilmu, kemudian berkarya untuk mengaktualisasikan ilmu yang kami dapat, kemudian melakukan sebuah aktivitas berbaginya tidak dalam bentuk makanan atau dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk pengalaman dan ilmu ya. Kami sangat senang rekan-rekan bahwa film yang kami buat tidak kami buat terus disimpan di flash disk, tapi kami lebih senang kalau film kami bisa disebarkan dan pesan dalam film kami bisa mengedukasi banyak orang seperti itu. Nah, untuk prestasi alhamdulillah di 5 tahun pertama ini kami sudah meraih 27 kejuaraan satu tingkat internasional. Waktu itu kami mengikuti lomba penontonan HIP yang diikuti 6 negara, salah satunya Amerika juga ikut, dan kita di sana menjadi juara juga. Kemudian yang 3 di kejuaraan Asia Tenggara yang Siamel, pertama Siamel Oceamelek kita dapat 2 kejuaraan, kemudian dari Siamel Biotrop sisanya 17 di tingkat nasional. Kemudian ini beberapa karya dari teman-teman kita, teman-teman kalian juga mungkin ya, di SMK Alwapa. Salah satunya seperti ini ya. Di sini kami memang dalam setiap tahun lumayan produktif dalam membuat produksi, karena sebetulnya dorongan dari siswa sendiri sangat semangat, sehingga saya pun sebagai pembimbing semangat untuk terus
berkarya. Oke, suaranya putus-putus ya, mudah-mudahan terus ini ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke tahapan di pasca produksi itu ada apa sih? Nah, jika kemarin sudah dijelaskan sama Mario sama Pak Hadi ya tentang tahapan produksi dan pre-produksi. Nah, di sini kita masuk ke tahapan produksi. Nah, secara garis besar itu ada 3 sebenarnya teman-teman. Pertama ada editing offline dan editing online. Kemudian ada juga promosi dan distribusi ya. Nah, seperti apa sih tahapannya? Di dalam itu ada apa sih? Nah, kita akan jelaskan. Nah, ini dalam editing offline-nya. Nah, kalau editing offline itu berarti tidak online, tidak on ya. Ya, jadi maksudnya editing offline ini lebih ke arah tahapan pemotongan dan penyusunan footage yang telah diambil, telah dilakukan syuting gitu ya. Jadi untuk tahapan ini memang biasanya yang mengerjakan itu full sama editor. Nah, di tahapan editing offline baru biasanya ditemani oleh director dan juga produser ya. Nah, di tahapan editing offline ini yang pertama nih teman-teman yang harus kalian perhatikan itu adalah masalah persiapan ya. Nah, persiapan ini menjadi penting tidak hanya ketika kalian mau syuting persiapan, tapi ketika kalian mulai mengedit pun harus melakukan persiapan yang sangat matang. Terlebih di dalam editing ini yang harus kalian persiapkan adalah bagaimana kalian bisa membuat sebuah library atau penyusunan file yang sangat rapih gitu ya. Karena ketika filenya misal file foto ada di folder mana, ada di folder itu akan membuat kinerja baik PC-nya ataupun ketika kalian ngedit akan terganggu seperti itu ya. Jadi dalam persiapan ini usahakan footage itu ada dalam suatu folder yang sama seperti itu. Nanti saya akan memberikan contohnya seperti apa, penyimpanan yang idealnya seperti apa. Nah, kemudian di tahapan editing offline juga itu ada pengaturan frame size, frame rate dan aspect ratio. Nah, teman-teman pernah mendengar tidak tentang frame size ya? Nah, frame size itu apa sih? Nah, frame size ini teman-teman jadi ukuran frame video gitu ya. Biasanya kita kenal itu ada ukurannya dari mulai SD ya, atau dari mulai DP, HD, Full HD, 2K, 4K dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman banyak orang yang bisa ngedit banyak. Tapi terkadang di sini terkendala. Orang kadang ketika ngedit di ukuran awal syuting ukurannya misal Full HD di ukuran 1920 1080, ketika masuk editing justru tidak diatur dan cenderung ada penurunan kualitas karena tidak konsisten dengan ukuran yang telah dibuat seperti itu. Makanya di sini yang menjadi harus perhatian nih bagi para editor adalah bagaimana teman-teman harus terus menyesuaikan dan menjaga ukuran itu tetap sama. Nah, kalau dalam film besar seperti apa? Kalau dalam film besar ada istilahnya proxy, yaitu penurunan kualitas. Memang itu fungsinya agar si PC lebih nyaman ketika mengedit, karena kadang dalam film besar itu kalau ngedit di ukuran 4K itu berat banget, makanya diturunkan. Nah, kalau di sini kan ukuran maksimalnya cukup dengan HD, jadi pertahankan ukuran itu. Nah, kalau misal di awal ukurannya Full HD, ya udah pertahankan seperti itu gitu ya. Dan selain frame size juga frame rate yang harus kalian pahami. Frame rate itu apa sih? Nah, frame rate itu adalah kerapatan gambar dalam 1 detik ya, frame per second biasanya ya. Nah, frame rate ini menentukan teman-teman si gambar ini kira-kira bisa halus atau tidak gitu ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri untuk frame rate ini memang sering menggunakan itu di angka 24 sampai 25 frame per second, atau kita menyebutnya istilahnya PAL ya. Kalau di Eropa itu udah 29 ya sampai 30 frame per second. Nah, frame rate ini teman-teman harus sama ketika dari syuting kalian menggunakan frame rate misal 25 frame per second. Ketika masuk editing itu harus tetap sama di ukuran seperti itu. Jangan dilebihkan, jangan dikurangkan, karena kalau dilebihkan itu pasti akan pecah gambarnya,
akan terjadi penurunan kualitas. Begitupun ketika kalian turunkan akan pecah. Jadi tetap stabil di angka itu. Nah, kemudian di sini yang terakhir aspek rasio. Nah, aspek rasio itu adalah perbandingan panjang kali lebar, teman-teman. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa melihat di sini ada TV. Nah, TV sekarang kan ukurannya banyaknya persegi panjang ya. Nah, itu persegi panjang ini di ukuran 16:9, teman-teman, disebutnya 16:9. Tahu dari mana? Itu aturannya seperti itu ya, sudah hal jadi baku gitu penentuan ukuran aspek rasio. Nah, teman-teman harus bisa benar-benar menyesuaikan nih. Kalau aspek rasio yang bagusnya kayak gimana ya, sesuai kalian, sesuai dengan kebutuhan kalian akan ditayangkannya di mana. Mungkin teman-teman pernah memiliki TV zaman dulu, mungkin di rumah nenek atau di mana, bentuk TV-nya itu masih kotak. Nah, itu juga masih masuk aspek rasio, tapi dengan perbandingannya 4:3 ya. Nah, sekarang pertanyaannya untuk KKSI ini, apakah aspek rasionya harus 4:3 atau 16:9? Tergantung kebutuhan, teman-teman. Di sini kan kita pemasarannya lewat YouTube ataupun lewat akun mana misal. Itu kan harus menyesuaikan ukurannya yang standar di sana apa. Jadi kembali lagi kepada kebutuhan kita. Nah, kemudian masuk ke import file nih ya. Melakukan penyusunan file footage mentah. Nah, di sini teman-teman, ketika file yang kalian susun sudah rapih nih di folder komputer, siap-siap sekarang mengimport ke Premiere atau ke software editing lainnya. Nah, dalam mengimport ke software editing, usahakan sama dengan susunan di folder awal. Nanti akan ditampilkan seperti apa. Kemudian selanjutnya di editing offline juga ada cutting. Nah, tentunya udah tahu cutting itu bawa memotong. Nah, dalam cutting di sini lebih mengartikan kita menghilangkan gambar-gambar yang memang dianggap kurang bagus gitu, dan kita mempertahankan gambar yang bagus. Nah, selain memperhatikan gambar yang bagus, bagi seorang editor juga harus mampu istilahnya tega gitu. Tega kenapa sih? Ketika gambar bagus tapi pesannya minim, ya harus mau mengekat. Karena dalam video itu kita tidak butuh hanya gambar yang bagus, tapi pesan yang bagus juga gitu ya. Artinya, nah di sini seorang editor harus berani untuk melakukan cut jika seandainya kurang bagus dan maknanya tidak dalam, seperti itu ya. Nah, terakhir penyusunan. Nah, ending dari editing offline ini adalah memotong dan menyusun setiap scene per scene ya, menyusun setiap adegan per adegan hingga merangkai sebuah susunan film kasar, baru cut to cut, belum pakai efek apa-apa ya. Nah, hasil akhir dari editing offline ini berupa raw cut, teman-teman ya, bisa dibilang. Biasanya kami menyebutnya seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini teman-teman salah satu mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman untuk melakukan manajemen file yang lumayan rapih gitu ya, atau ya ideal cukup gitu ya. Nah, di sini teman-teman di file pertama ini teman-teman ada melihat di sana file KKSI 2020. Nah, di sana sebagai file utamanya. Nah, di dalam KKSI 2020 itu di sana ada teh, berarti judul karyanya teh, kita sebut aja seperti itu, contoh seperti itu. Kemudian usahakan di dalam folder ini itu ada 4 folder utama, usahakan seperti itu dulu. Ya, yang pertama di sini foldernya audio. Nah, kemudian video, kemudian Premiere, kemudian hasil. Nah, pertanyaannya, kenapa harus sedemikian rupa gitu kan? Nah, ini akan sangat membantu ketika seandainya dalam proses editing tiba-tiba misal si komputer Anda itu, komputer teman-teman ngehang atau error atau misal overheat misal seperti itu. Sedangkan filenya teman-teman ada di mana-mana gitu, filenya bingung kan, ada di mana ini, di mana gitu kan, cuma bisa diselamatin hadirnya doang. Nah, dengan sistem folder seperti ini, teman-teman ketika seandainya mau pindah komputer atau perangkat, itu cukup mengkopikan satu folder ini aja, seperti itu ya.
Nah kemudian dari audio juga di dalamnya itu silahkan kalian bikin folder juga nanti untuk manajemen filenya. Di sini ada audio vokal, berarti kalau seandainya teman-teman melakukan teknik syuting dua equipment, misal untuk satu untuk gambar, satu untuk audio, silahkan pisah di sini gitu ya. Pertanyaan misal saya nggak punya alat, oke, pertanyaan misal saya nggak punya alat perekaman misal. Sebenarnya HP teman-teman bisa sangat dimanfaatkan di momen kali ini, sebetulnya seperti itu teman-teman. Ya. Nah, di sini usahakan teman-teman di dalam beraudio bagi juga audio vokal ya untuk suara atau dialog kalau ada dialog, back sound latar belakangnya, dan sound effect untuk mengarahkan kepada misal ketika kalian jalan ada suara plak plak plak, nah itu sound effect ya, suara ini. Kemudian teman-teman selanjutnya di dalam folder video, nah di sini ada kalian bikin folder footage syuting, ini hasil syuting kalian, dibikin folder sini ya. Nah kemudian ada juga animasi, silakan untuk kalian seandainya mau bikin animasi ya, teksnya pas judul saya mau bikin animasi biar keren, silakan. Atau mau bikin ilustrasi nih, saya mau bikin sketch karena wisata saya menceritakan tentang sejarah, silakan, boleh-boleh saja ya. Nah di sini usahakan juga teman-teman di footage syuting itu gunakan folder per scene teman-teman. Jika seandainya teman-teman syuting misal dalam produksi total teman-teman mengerjakan sekitar 5 scene ya, 5 tempat teman-teman mengerjakannya, misal seperti itu. Teman-teman buat di sini foldernya sesuai sih, misal scene 1 ini gambarnya, misal menggunakannya satu kamera, ya udah langsung. Kalau 2 kamera, scene 1 kamera 1, kamera 2, bikin folder seperti itu ya. Nah kemudian Adobe Premiere, sebetulnya bukan Premiere karena saya menggunakan Premiere. Teman-teman silakan kalau misal teman-teman menggunakan software lain, misal Edius, Final Cut ataupun Sony Vegas, silakan ya, menyesuaikan. Cuman di sini usahakan itu untuk penyimpanan data Premiere. Nah kenapa? Maaf, data mentahan dari editing. Nah kenapa harus dibuat satu folder? Karena si data mentahan ini sebetulnya nanti akan membuat datanya sendiri untuk backup. Jadi secara tidak langsung si software akan membuat folder baru dalam data ini. Di dalam folder baru ini biasanya si software itu membuat folder sebagai backup set. Jika seandainya teman-teman misal tiba-tiba udah ngedit sampai larut malam, sampai nggak tidur 3 malam misalnya, tiba-tiba data hilang gitu kan. Nah kemana sih harus nyari? Nah biasanya software itu akan menyediakan di sini. Nah, di data tempat penyimpanannya di mana? Biasanya di sana ada penyimpanan akhirnya, misal di jam berapa bisa dibuka di sana. Jadi sangat membantu. Nah, untuk editing online silahkan jika seandainya membutuhkan buat seperti ini. Jika seandainya cukup deh editing aja, ya udah bebas. Nah, kemudian di akhir adalah hasil tentunya teman-teman ya. Ini biar nanti ketika melakukan copy data cukup dalam satu folder tuh, dari mulai mentahannya ada, file mentahan editingnya ada, hasilnya juga ada ya, seperti itu. Nah, terus yang tak kalah penting nih ya bagi seorang editor yang harus dilakukan adalah seperti yang tadi sudah disampaikan oleh saya, oleh Ayong ya. Di sini teman-teman harus konsisten dengan ukuran gambar yang sama gitu. Nah di sini kalau di Adobe Premiere itu ada bisa setting. Untuk melakukan setting itu di sini ada pilihan. Di sini pilihannya ada 180p progresif 25 frame per second, ada 24 frame per second, ada 30. Ini secara detailnya dijelaskan nih, frame size-nya itu di angka 1920 untuk horizontal, berarti memanjangnya segitu, kemudian vertikalnya di angka 1080 ya, kemudian frame secondnya ini samakan jadi dengan syuting. Nah, terus pertanyaannya misal gini,
Kalau saya syutingnya pakai HP, nah saya bingung di mana ngaturnya dan saya udah terlanjur syuting gitu ya. Nah, gampang teman-teman. Teman-teman cukup klik filenya, terus klik kanan, pilih properti, pilih detail. Di sana akan terlihat di metadatanya berapa ukuran video yang kalian telah ambil. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya next. Nah, ini teman-teman, ini salah satu contoh dari editing offline ya. Jadi kita cukup di sini hanya melakukan sebuah pemotongan gambar yang seandainya kurang bagus ya, yang bad misalnya, dan juga gambar-gambar yang memang dianggap menurut kita bagus dan memiliki pesan. Kemudian kita susun di sini. Nah, di dalam tahapan ini, saran saya usahakan kalian menyimpan tuh 2 sequence, 2 ini. Misal di copy, di paste di sequence baru, biar nanti seandainya ada gambar yang ingin dikembaliin, kalian ada di sini dulu. Buat 2 sequence timelines. Selanjutnya, nah, selesailah editing offline ini mohon maaf, ini ada kekeliruan, harusnya di sini editing online ya. Selesailah kita dengan susunan gambar yang sudah dipotong, sudah dirangkai sedemikian rupa. Nah, sekarang kita masuk ke editing online, teman-teman. Jadi, ayo menjelasin lagi bahwa editing offline yang tadi itu fungsinya untuk memotong, memilih gambar, mensortir gambar, kemudian menyusunnya menjadi sebuah cerita sesuai naskah. Ya. Ketika sudah jadi potongan itu, kemudian nanti kita akan melakukan harusnya picture lock ya, jadi dikunci, tidak bisa dirubah, harusnya seperti itu. Tapi untuk teman-teman yang boleh saja, kalau seandainya teman-teman pengen di tengah jalan akan berubah nih susunannya, silakan aja. Tapi usahakan di editing offline tadi itu teman-teman sudah mengunci gambar ya. Saya izin koreksi biar tidak keliru. Nah, di tahapan editing online teman-teman, ini sebetulnya lebih fokusnya itu tidak lagi ke arah edit to edit ya, atau cut to cut ya. Lebih mengarah kepada sentuhan efek ya, baik itu pencahayaan ataupun pewarnaan gitu ya teman-teman. Nah, di sini biasanya yang pertama harus kalian lakukan dalam editing online ini adalah melakukan koreksi warna teman-teman ya. Karena terkadang teman-teman beda lokasi, beda waktu, beda jam gitu ya, beda waktu, beda jam, tentunya bakal menimbulkan beda cahaya. Walaupun sudah sedemikian rupa kita mengatur misal bagaimana white balance-nya biar tetap terjaga di warna seperti itu, tapi tetap bakal ada perubahan warna. Nah, disinilah tugas bagi seorang, sebetulnya di sini bukan lagi editor ya yang harus bergabung, tapi colorist ya, pewarna ya. Nah, tugasnya dia harus mengoreksi setiap file video gitu ya. Jadi misal dalam satu film tuh ada berapa cuplikan gitu, bisa ada sekitar 100 cuplikan. Nah, per satu cuplikan dia harus cek satu-satu bagaimana si warna itu tetap stabil di warna yang memang sedemikian rupa gitu. Kenapa seperti ini? Karena gini teman-teman, ketika nanti masuk sesi grading, ketika ada warna yang memang tidak sesuai, misal warna hijau yang harusnya hijaunya hijau cerah, tapi nggak kecek gara-gara cahaya turun jadi hijau tua. Nah, ketika nanti ditambah warna kuning sama kita itu akan berubah lagi. Makanya di sini di color correction ini usahakan setiap file itu kalian pertahankan dan kalian cek satu persatu gitu ya, cek satu persatu seperti itu. Nah, ketika sudah merasa ini sudah cukup, nah silahkan teman-teman mulai melakukan masuk ke tahap grading atau pewarnaan teman-teman. Nah, tujuan utama dari pewarnaan ini sebetulnya untuk meningkatkan estetik yang nanti dapat memicu rasa feel gitu teman-teman. Teman-teman mungkin pernah
melihat film dengan latar warna itu kok merah gitu ya, atau kok grey gitu, kok warnanya hijau gitu kan, atau kok biru warnanya. Setiap film itu pasti memiliki feel yang disampaikan lewat warna ini, teman-teman. Nah makanya penting dalam sebuah film itu melakukan pewarnaan lagi gitu ya, karena secara umum warna dari kamera itu memang sebetulnya bisa netral gitu ya. Nah dan usahakan juga teman-teman di sini nih, usahakan juga ketika seandainya teman-teman syuting itu melakukan penyesuaian white balance. Saran saya mending yang netral saja, misal diangkat putih, di warna putih aja, atau silver muda seperti itu, atau di warna putih aja di amannya. Karena kalau warna putih dinetralkannya mudah, teman-teman. Berbeda dengan seandainya nih, ketika kalian melakukan syuting, kalian karena ngebet banget pengen mendapatkan gambar yang menurut kalian itu sinematik sebenarnya, warnanya warna yang kuning gitu ya. Nah tiba-tiba kalian ketika syuting juga sengaja filter kasih warna kuning misal, atau white balance-nya dikuningkan deh. Nah itu akan menjadi kesulitan jika seandainya masuk ke editing gitu, karena di editing itu tidak bisa begitu signifikan merubah warna sedemikian rupa. Tentunya di sini hanya memoles sedikit-sedikit saja di editing gitu. Jadi pada dasarnya tetap yang menentukan itu adalah proses syuting, bukan proses editing gitu ya. Nah di editing itu kalau seandainya warna syuting sudah bagus, di editing pun akan lebih enak di editnya seperti itu. Nah kemudian teman-teman setelah melakukan grading nih, oh saya pengen nih ya, langsung bisa pertanyaan gini, terus Pak yang bagus itu warna gradingnya warna apa? Tergantung kebutuhan lagi nantinya. Kalau seandainya teman-teman menceritakan tentang wisata alam, mungkin warna hijau atau warna-warna cerah itu cocok mungkin ya. Tapi kalau teman-teman bisa melakukan, saya pengen melakukan wisatanya wisata horor misal, menjelajahi tempat-tempat horor di berbagai tempat, kemudian dijadiin sebuah destinasi wisata. Kan sekarang banyak kayak gitu ya, termasuk di Bandung juga banyak ya. Setelah kemarin filmnya Joko Anwar sempat booming ya, yang ibu itu, Pengabdi Setan, sampai sekarang tempat wisatanya itu, tempat rumahnya itu menjadi tempat wisata, teman-teman. Malahan ada sebuah agen yang melakukan penawaran paket wisata misteri di Kota Bandung. Dan sebetulnya tidak hanya itu, di Kota Bandung banyak tempat-tempat misteri, jadi ini tempat wisata gitu ya. Oh sekarang ya, orang-orang sekarang jin aja diajak syuting mungkin. Tapi itulah namanya perkembangan zaman gitu, perkembangan. Jadi orang mungkin tidak menganggapnya tidak lagi takut, tapi sebuah experience gitu ya. Nah di sini teman-teman nih ya, kembali lagi untuk color gradingnya, silakan tentukan sesuai kebutuhan Anda. Nah kemudian di sini ada istilahnya visual effect. Nah setelah melakukan color grading, udah melakukan pewarnaan ya. Nah terus selanjutnya apa? Nah selanjutnya masuk ke tahap visual effect ya. Nah di sini teman-teman pernah mendengar sebetulnya ada dua istilah teman-teman yang mirip-mirip tapi sebetulnya beda ya. Pertama ada visual effect, yang kedua ada special effect gitu ya. Apa sih bedanya? Nah sebetulnya hampir sama tapi beda sebetulnya ya. Tapi mungkin sebagian orang kadang keliru dengan ini. Nah kalau special effect itu efek yang ditimbulkan tuh secara langsung saat produksi. Misal teman-teman pernah lihat orang-orang yang memakai misal di sini wajahnya dihias pakai make up karakter biar terlihat tua atau biar terlihat seperti monster gitu kan, dengan menggunakan sebuah kulit sintetis sehingga membentuk sebuah perawakan sosok yang mungkin berbeda gitu dari awalnya. Itu special effect teman-teman. Nah kalau visual effect itu efeknya dibuat di dalam visual. Biasanya film-film dengan menggunakan teknik green screen mungkin teman-teman sering lihat ya. Nah itu disebutnya visual effect. Nah kalau secara langsung disebutnya special effect ya. Nah dalam video pariwisata ini perlu tidak visual effect? Tergantung kebutuhan lagi ya.
Kalau seandainya kebutuhannya misal saya ingin di tempatnya itu nanti seorang ini tuh bisa terbang ke langit untuk mengekspresikan kesenangannya pergi ke sini misal ya boleh saja itu visual effect. Tapi seandainya kalau tidak dibutuhkan jangan memaksakan juga seperti itu ya. Nah, selanjutnya ketika seandainya visual effect sudah selesai, kita masuk ke tahap pemasangan animasi di motion graphic. Ya mungkin teman-teman pernah lihat ada judul film ataupun informasi, misal kalau di tempat wisata nanti saya akan tampilkan beberapa contoh dari motion graphic ini. Nah, motion graphic ini kalau di video promosi wisata ini teman-teman tentunya berfungsi untuk menampilkan papan informasi gitu ya. Dari mulai ini tuh tempat wisata itu di mana sih? Nah, ini harus jelas teman-teman. Jangan sampai teman-teman membuat sebuah video tapi tidak menampilkan informasi yang jelas ini di mana. Terus mana mungkin bagaimana caranya orang bisa datang ke sana sedangkan orang nggak tahu di mana ini gitu ya. Nah, maka motion graphic ini membantu agar penyampaian pesan berupa teks ini tetap menarik untuk dilihat. Seperti itu. Nah, kemudian masuk ke audio mixing. Nah, di mix berarti ya digabung ya. Nah, di tahapan audio mixing ini teman-teman bagi beberapa siswa mungkin yang jurusan film atau jurusan multimedia sudah mengerti bahwasanya di dalam video itu kan kita tidak hanya berisi satu suara vokal ya, tapi dipadukan dengan audio ataupun sound effect ya. Nah, tentunya keseimbangan porsi itu harus tetap terjaga gitu. Jangan sampai gini, wah ini enak nih, lagunya enak, naikin aja sampai suara vokal hilang gitu ya. Atau ini keren nih, suara vokalnya, lagunya dihilangin misal. Nah, kalau backsound bisa dihilangin sesuai kebutuhan gitu. Tapi jangan sampai vokal dan backsound itu saling beradu untuk berlomba-lomba mencari perhatian siapa yang paling tinggi. Jangan sampai. Tapi di mix di sini harus benar-benar distabilkan mana yang harus tinggi, mana yang harus turun. Seperti teman-teman mungkin ibu teman-teman mungkin pernah masak sop gitu kan, tidak selamanya ya garam itu harus dimasukin semuanya biar berlomba dengan micin misal, enggak kan, tapi secukupnya saja seperti itu. Enggak sekarang misal membuat sup itu airnya misal 1 kilo atau 1 liter, garamnya 1 kilo, micinnya 1 kilo kan enggak, tapi ada porsi-porsinya, termasuk dalam film juga ada porsi-porsinya. Dan ini teman-teman, di bagian audio ini, teman-teman harus hati-hati ya. Harus bisa membedakan dan merasakan feel rasa itu bisa benar-benar merasakan kapan sih waktu backsound itu harus muncul dan kapan backsound itu hilang. Jangan dari awal sampai akhir semua backsound gitu ya. Tapi mainkan perasaannya gitu kan. Mainkan perasaan penonton itu seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir di editing online ini adalah proses final editing ya, yaitu melakukan rendering. Rendering itu menggabungkan kembali audio dan video yang tadi kan sempat kita rubah-rubah misal warnanya kan audionya dulu, kemudian videonya dulu kita koreksi warna, grading dan lain-lain. Kemudian audionya di mixing dan lain-lain. Nah, sekarang digabungkan menjadi satu file, disebutnya istilahnya rendering, biasanya kami menyebut seperti itu. Di rendering ini adalah proses penggabungan beberapa elemen menjadi satu video, teman-teman. Nah, di dalam rendering ini juga teman-teman usahakan harus tetap konsisten dengan frame size gitu ya. Karena jangan sampai teman-teman udah sulit-sulit ngedit, tiba-tiba ketika di rendernya ukurannya lebih kecil. Gambarnya bagus nggak? Bagus, tapi untuk ukuran kecil. Tapi kalau ditayangin di mungkin layar yang besar akan pecah gitu ya. Nah, makanya usahakan di sini kalau ukurannya misal frame size-nya di ukuran 1920, ketika masuk rendering juga harus tetap segitu. Jangan ada perubahan teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini beberapa contoh teman-teman untuk color correction nih. Beberapa contohnya ya. Di sini ada ini yang belum di coloring sama kita. Ini baru color correction ya. Yang belumnya dan ini yang sudah. Kemudian ada lagi. Nah, ini grading itu teman-teman.
Jadi di sini mungkin terlihat agak pucat, di sini dimunculkan adanya perpaduan warna shadow-nya dimainkan sehingga terlihat sangat jelas gitu ya. Nah, ini seperti ini. Ini kan kelihatan perbedaannya. Terus warna ini, warna hijau muncul nih, hitamnya lebih jelas gitu ya. Di sini gradasinya juga jelas sehingga membentuk ruang ya. Nah, grading ini juga teman-teman bisa menimbulkan ruang tersendiri ketika hasil visualnya jadi gitu ya. Jadi ruang itu semakin tajam terlihat gitu. Jadi titik terang, titik gelap itu kelihatan banget gitu dengan grading. Nah ini untuk yang tadi dijelaskan untuk animasi ya yang bisa dipakai untuk judul. Nah, di sini untuk papan informasi teman-teman coba nanti usahakan juga di sini ada misal ada tulisan Gottmik Nektasari dan di sini sebagai tempat syutingnya di sini. Nanti mungkin orang-orang ketika pengen di sini cukup melihat ini aja. Seperti itu ya. Dan usahakan nama informasinya di sini harus sama. Jangan sampai nanti ketika orang nyari, oh kok nggak ada gitu kan. Nanti orang akan menganggap video kita hoax gitu ya. Seperti itu. Nah ini beberapa software yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam melakukan pengeditan ya. Baik software di PC ataupun software di komputer ya. Yang pertama ada Corel Unit, kemudian ada Sony Vegas ya, Edius, Final Cut, dan Premiere Pro. Nah, seperti itu ya. Kemudian di software editing, sorry ini belum editing apa? Untuk HP itu bisa Filmora Go, KineMaster, Viva Video, dan Movie Maker Filmmaker. Nah itu beberapa referensinya ya. Nah bagusnya yang mana? Nah bebas tergantung keinginan seperti apa. Nah yang membedakan di sini kadang ada istilah. Ini kalau software yang pro sama yang biasa itu apa sih yang membedakannya? Biasanya kalau yang pro itu lebih ke arah misal beberapa efeknya lumayan komplit, terus beberapa pengaturannya lumayan kompleks gitu. Jadi kita misal bisa merubah cahaya, bisa merubah atau bisa meminimalisir gerakan, misalnya yang seandainya goyang ketika syuting itu tiba-tiba getarannya tinggi bisa. Nah, biasanya ada beberapa software yang memang lumayan pro udah tersedia seperti itu ya. Nah ini tipsnya nih, ini tips pertama nih ya, yang ingin Ayong share nih ke rekan-rekan ya, tips editing itu. Pertama yang tadi sudah dijelaskan, buat susunan folder video serapih mungkin. Itu yang pertama, itu harus teman-teman ya. Kemudian konsisten dengan frame size ya. Jadi usahakan kalau di awal frame size-nya di ukuran misal 720p, syuting di 720p, editing 720p, dan rendering 720p. Jangan sampai berubah ya. Karena merubah berarti menurunkan kualitas. Ya. Kalau misal dirubahnya ke ukuran besar ya boleh-boleh saja nanti, tapi tetap pecah nanti ukuran apa? Karena ukurannya awalnya kecil, misal diperbesar bakal pecah gitu ya. Nah, kemudian bangun cerita dan kuasai bahasa visual. Nah, menjadi seorang editor teman-teman, jangan hanya berpikir saya mah nanti aja pas editing cuma di rumah aja kok santai ya, nggak usah terlalu ikut ke syuting-syutingnya, harus ikut ya. Dan di sana juga kalian harus bisa mengerti soalnya bahasa visualnya seperti apa. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa jangan fokus pada gambar yang bagus juga, tapi pesan yang bagus juga gitu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian selanjutnya berani membuang ya. Membuang itu artinya ketika gambarnya dianggap kurang bagus, ya udah jangan maksain dipertahankan, buang saja ya. Tapi seandainya gambarnya misalnya ada opsional lain, bisa dipakai. Jadi jangan maksain gambar karena ini ini gambarnya sudah bagus, misal menggunakan tekniknya orbit dengan menggunakan Steadicam misal, karena bagus terus aja dipertahankan hingga akhirnya pesannya nggak ada. Atau misal ada gambar udara nih dengan drone,
wih bagus gambarnya dari atas terus sampai 1 menit drone aja. Jadi semuanya harus tetap sesuai dengan porsinya gitu. Jangan gara-gara sekarang gambar pengambilannya bagus jadi tetap bagus gitu ya. Tetap dipertahankan selanjutnya, teliti sampai ke detik per detik teman-teman. Jadi mengedit itu jangan hanya melihat ini 1 menit, tapi lihat per detiknya jika seandainya ketika bergerak itu tiba-tiba oh ada yang berubah nih. Atau misalnya ketika gerak oh ada yang bocor nih. Biasanya bocor itu istilah ketika kami mengambil satu tag gambar, tiba-tiba ada subjek atau benda yang memang menurut kami tidak ada dalam naskah, tiba-tiba muncul di sana, nah itu bocor istilahnya seperti itu ya. Misal ketika detik itu bocor misalnya, tidak ada gambarnya terjadi kesalahan gitu, ada orang yang lewat, nah itu usahakan kalian harus memotong kalau seandainya tidak ada dalam naskah gitu ya. Kemudian mengatur jam kerja juga penting, karena jangan sampai nanti ketika kalian terlalu memporsir, teman-teman menemukan titik jenuh. Jadi akhirnya tidak ada inspirasi. Gara-gara kelelahan tiba-tiba aduh gimana ini ngedit gitu. Gimana lagi gitu ya. Harus dirubah mana lagi. Nah itu biasanya gara-gara teman-teman udah sering terus melihat. Karena menjadi seorang editor tuh bukan jangan orang yang mudah bosan teman-teman. Menjadi seorang editor tuh dia harus mengapply video dari awal tuh bisa sampai puluhan kali, bahkan sampai 100 kali misal. Dari awal fly sampai akhir, balik lagi terus sampai dicek apa yang kurang gitu ya. Nanti bisa melihat tuh berulang-ulang. Jadi jangan sampai kalian gara-gara terus berulang-ulang dan waktu kerja tidak teratur hingga akhirnya teman-teman justru imajinasi dan ide teman-teman turun, hilang gitu. Jadi usahakan ada waktunya kerja atau memproduksi, ada waktunya istirahat seperti itu ya. Kemudian belajar berkomunikasi. Nah, di sini teman-teman harus sebagai editor juga jangan menganggap nanti aja ada editor mah disuruh-suruh sama orang. Enggak, teman-teman. Justru teman-teman harus mampu menyampaikan persepsi ya. Terlebih jika seandainya si director kita itu tidak begitu paham soal editing gitu. Makanya teman-teman harus menjelaskan. Misal, ini sebaiknya harus seperti ini kata director. Nah teman-teman silakan sampaikan dengan sesuai dengan pengetahuan teman-teman di bidang editing. Ini kalau seperti ini bakal terjadi ini. Misalnya. Jadi usahakan sebagai editor juga teman-teman harus pandai menyampaikan pesan informasi lewat komunikasi dengan tim gitu ya. Nah terakhir di sini menempatkan diri di 2 posisi teman-teman. Nah ini nih yang sering terjadi ya. Jangan teman-teman sekarang terus membuat film dan menganggap wah filmnya udah bagus gitu ya. Bagus banget nih film. Sampai akhirnya berpikir ini kok orang lain menganggapnya jelek sih. Nah itu berarti ada yang salah dari teman-teman. Teman-teman menempatkan diri hanya sebagai sineas atau kreator gitu atau konten kreator gitu. Tapi jangan seperti itu. Usahakan teman-teman menempatkan diri sebagai pertama, konten kreator, ya. Kedua, penonton. Jangan egois, jangan sekarang ngedit sesuai keinginan diri, jangan. Harus memisahkan antara mana keinginan konsumen atau penonton, mana keinginan diri sendiri gitu ya. Harus memisahkan gitu ya. Karena tetap teman-teman membuat karya kan untuk dinikmati oleh konsumen juga atau penonton juga gitu kan. Sekarang teman-teman egois ke penonton, orang-orang nggak akan nonton gitu. Nggak akan nonton di sini maksudnya bukan berarti dia dipaksa akhirnya nggak mau nonton, enggak, tapi justru tanpa disuruh pun, tanpa kita cegah pun orang udah nggak akan nonton karena apa? Nggak ngerti filmnya seperti itu. Jadi usahakan ketika membuat film ngedit misal udah beres, coba tonton lagi, posisikan sebagai penonton yang paling basic gitu, kira-kira ngerti atau enggak. Karena ini sering terjadi ketika produksi, misal kok si subjek ini ada dari mana gitu kan. Mungkin bagi tim produksi udah ngerti kan sehari-hari sama si subjek ini, tapi kan bagi penonton nggak ngerti ini siapa gitu kan. Nah makanya kamu butuh menjelaskan itu. Makanya usahakan teman-teman posisikan menjadi seorang editor dan juga seorang penonton. Seperti itu ya. Nah mungkin untuk film nanti akan share ya. Nah, sementara itu mungkin saya akan coba share beberapa video. Bisa langsung lewat ini aja ya.
Oke, tunggu dulu. Saya akan coba share beberapa contoh video di nanti mohon dicek kalau ada suara atau Siap. tidak nih. Sudah suaranya? Tidak ada? Oke, sebentar ya. Nih, biar suaranya keluar dulu. Di mana ya? Iya. Bilang Namaku Sema. Menggambar adalah hobiku. Melalui gambar, aku bisa menceritakan kembali indahnya anugerah alam Indonesia. Goresan pensil hitam di kertas putih mengajarkanku pentingnya perbedaan dalam membentuk sebuah kesatuan gambar. Alam adalah inspirasiku. Bagiku, alam adalah gambaran terbaik dari karya seni Tuhan dalam bentuk yang berbeda. Alam tidak terdiri dari satu elemen warna, tetapi alam selalu terdiri dari kombinasi warna yang berbeda. Warna biru pada langitnya, warna hijau pada gunungnya, dan berbagai warna-warni pada bunganya. Melalui menggambar, aku juga belajar tentang bagaimana menyelesaikan masalah. Karena apabila satu perspektif tidak nyaman untuk dipandang, maka berpindahlah dan temukan perspektif yang paling nyaman dan indah menurut kita. Maka mulailah berjalan keluar dan temukan arti keindahan dari sebuah perbedaan. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Itu cerita inspirasiku. Nah, ini salah satu karya dari teman kita di SMK Alopa, teman-teman. Ini untuk produksinya 1 hari ya. Dari pagi itu kita ingat dari jam 6 pagi kita datang, jam 12 siang itu udah beres syuting, kemudian kita pulang jam 1 sampai jam 7 malam itu udah selesai filmnya gitu. Jadi ketika memang semua terencana dengan baik, udah nggak ada halangan ketika syuting. Justru yang sulit itu ketika di awal perencanaan kurang bagus gitu. Jadi ketika syuting itu ada aja kekurangan, harus melakukan retake gitu seperti itu. Nah makanya teman-teman di sini yang belum syuting jangan khawatir, tenang dulu gitu ya. Jadi coba lihat lagi konsepnya, amati lagi apa yang jadi kekurangannya, apa yang jadi peluangnya, apa yang jadi power kekuatan nih dari konsep wisata ini apa gitu ya. Jadi sehingga caranya ketika nanti syuting itu tidak akan memakan waktu gitu. Yang lama itu sebenarnya ketika syutingnya dicepat-cepat, harus retake dan itu lebih lama, lebih memakan biaya gitu kan, dengan budget yang gede gitu ya, seperti itu. Nah, itu salah satunya. Nah kemudian saya akan sampaikan lagi, lanjutkan materinya karena masih ada. Nah sekarang saya akan menyampaikan nih, tadi kan udah disampaikan ya tips dan trik ketika pasca produksi. Nah sekarang saya akan sampaikan ke teman-teman bagaimana sih cara agar praproduksi itu efektif. Nah, saya akan kasihkan tips dan triknya gitu ya. Tapi sebelumnya saya akan tayangkan dulu satu video lagi. Diizinkan Bapak Rifki? Sangat boleh. Mau 5 video buat referensi video, bagus. Referensi ya. Ini videonya karya adik kelas saya juga, siswa juga di SMK Alopa, yang dia menceritakan tentang wisata edukasi ya.
tentang apa tumbuhan. Awalnya tempat ini memang tidak menjadi tempat yang bagus untuk dijadikan tempat wisata. Sebelum akhirnya kita melakukan riset ke sana sampai beberapa minggu dan kita menemukan mutiara bukan mutiara dalam arti perhiasannya, tapi menemukan sisi unik dalam subjek ini gitu, sehingga akhirnya kita mengemas menjadi seperti ini. Ini waktu itu dibuat untuk uji kom, kita akan share ya. Ada di Wahana Lingkungan Anak Nusantara. Nah, Dek. Hai. Yuk ikut aku. Jadi ketika menanam pohon harus betul-betul dengan hati dan ketulusan. Bukan rakyat, harus ya. Menanam pohon juga harus pakai hati loh. Almanya beda dengan Jadi baper. Ayang, emangnya pohon bisa ditanam di mana aja? tergantung peruntukannya. Misalnya sekarang mau nanam di pinggir sungai, tanamannya udah beda. Nanam di pinggir jalan juga sudah beda jenis tanaman. Ini jenis tanaman unik. Nah, kalau kita menanam ini tanpa kita melepas burung, burung akan datang dengan sendirinya. Nah, sekarang ayah mau kasih tantangan nih. Coba kakak sama Teh Dila cari pohon mahoni sama kersen. Aku duluan ya. Dia tunggu. Kersen, iya benar ini pohon Iya, kersen. benar. Nah sekarang dengerin nih Teh Dila sama A. Sekarang ngopersak udah bisa, jenis tanaman udah tahu. Berani nggak diajak nanam langsung sekarang ke hutan, ke lapangan? Ayo. Kita di tanah miring ya? Iya. Ya oke. Karena sahabat senantiasa memberi tanpa berharap balas budi. Pohon sahabat. Oke, mantap banget ya. Nah itu salah satu contoh video yang memang awalnya bukan tempat yang bukan tempat wisata teman-teman. Justru ketika kita membuat kemasan seperti ini, sampai sekarang yang datang ke sana banyak, termasuk yang kebanyakan untuk studi banding, biasanya mahasiswa untuk kajian. Karena
Di tempat itu ternyata banyak yang kita baru duga ketika kita riset itu tidak satu hari ya, beberapa hari kita terus mencari apa sih mutiaranya di sini gitu ya. Dan ternyata kita menemukan bahwa setiap pohon itu memiliki fungsi dan tujuan. Maksudnya ada pohon untuk mengikat akar, mengikat tanah, ada pohon untuk bisa menyimpan air lebih banyak dan lain-lain. Nah itu kan edukasi ya, makanya kita bisa kemas seperti itu. Dan sebelum juga kita melakukan komunikasi dengan si pengelolanya gitu, bahwasanya ini sebenarnya potensial Pak untuk dibuat tempat wisata gitu, edukasi, tapi konsepnya ya edutourism gitu ya. Dan ketika kita komunikasikan, si bapaknya setuju gitu ya. Dan kenapa kita harus komunikasikan? Jangan sampai gini loh, ketika nanti udah beres karyanya, tiba-tiba orang datang ke sana mau wisata ini, terus si pengelolanya bingung, emang ada wisata di sini gitu kan? Nah jangan sampai seperti itu maksudnya. Tapi ketika kita ngebangun komunikasi, insya Allah nanti juga akan dibantu masalah misalnya kebutuhannya butuh apa. Oh butuh ini sampai butuh makan disediakan seperti itu bisa sampai ke sana gitu. Jadi untuk masalah produksi sebetulnya akan bisa ditekan biaya produksi ketika teman-teman bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Nah di sini juga di KKSI mudah-mudahan di sini nih latihan berkomunikasi dengan subjek ataupun orang-orang di luar sana gitu. Jadi harus belajar di sekarang ya. Nah itu. Nah sekarang nih seperti yang tadi saya bilang bahwa saya akan memberikan tips nih ya. Gimana mau tips dan triknya untuk sukses di praproduksi? Boleh dong. Boleh? Iya, karena apa? Kita suka boleh. bingung kalau ngedit. Ya. Mau tidak? Kalau mau acungkan tangannya coba. Tuh semuanya ngaco. Oke, saya akan kasih tips dan trik nih ya. Bagaimana sih cara sukses di tahapan praproduksi? Nah, ini menambah mungkin lebih ke tambahan mungkin ya dari materi yang kemarin. Bonus ya? Bonus aja gitu. Bonus, oke. Mantap. Oke, di sini teman-teman. Pertama nih, tips dan trik berhasil di tahapan praproduksi. Nah, penentuan berhasilnya tahapan produksi dan tahapan pasca produksi adalah di tahapan praproduksi. Ya, jadi suksesnya produksi dan pasca produksi itu ada di sini. Kuncinya ada di sini. Ketika tahapan praproduksi ini kurang berhasil, saya tidak menjamin bahwa tahapan selanjutnya akan lancar. Karena disinilah kuncinya gitu ya. Nah, usahakan ini menjadi titik perhatian yang lebih gitu ya. Kami biasa mengerjakan praproduksi ini 70% dari total pengerjaan karya. Ya, termasuk film yang tadi pun kita mengerjakan syuting cuma 1 hari rekan-rekan. Ya, dan editing itu ada di 2 hari, 1 hari 1 malam sebetulnya editingnya. Jadi ada sehari setengah kita bikin karya. Jadi tenang aja, waktu masih panjang nih. Yang harus kalian pertajam itu adalah masalah praproduksi ya. Nah ini tips dan triknya. Pertama teman-teman berdoa ya, tentu itu penting ya. Berdoa. Kenapa berdoa teman-teman ya? Kami pun merasakan bahwa ketika kami memproduksi dengan berdoa dan meminta izin dari orang tua kemarin yang udah minta izin, surat izin nih ya. Selain minta surat izin juga usahain teman-teman minta doanya ya, biar lancar gitu ya. Karena pengalaman kami juga seperti itu. Jadi ketika produksi kadang dulu pernah yang waktu juara di Asia Tenggara kita sehari sebelum itu hujan. Dan itu musim hujan gitu. Tapi ketika kita produksi 3 hari kita produksi 2 hari setengah sebetulnya. Itu terang, tidak ada hujan. Dan hari keempat itu baru hujan terus sampai seminggu ke depan. Itu kan luar biasa doa dari orang tua ya. Jadi usahakan minta doa. Kemudian riset dan temukan mutiaranya teman-teman ya. Ingat adanya mutiara itu atau adanya emas gitu ya. Tidak ada di permukaan tanah tapi ada di dalam tanah. Teman-teman harus menggalinya. Sama dengan cerita juga. Teman-teman ketika menemukan satu destinasi, gali apa sih yang menjadi daya tariknya. Gitu ya. Temukan gitu ya. Daya tariknya itu apa sih? Termasuk teman-teman gini, teman-teman pernah mendengar sebuah istilah teori gunung es. Nah kadang gunung es itu kan yang muncul itu cuma 10% ya. Di bawahnya itu justru ada gunung, ya di dalam gunung es itu justru 90%-nya tidak terungkap teman-teman. Nah tugasnya teman-teman itu menggali itu, mengungkap itu.
untuk menemukan emas atau berlian yang ada atau mutiara yang ada dalam subjek gitu. Seperti yang tadi contoh filmnya seperti itu ya. Kemudian bentuk tim yang solid itu yang paling utama. Karena dalam film itu tidak bisa dikerjakan oleh satu orang gitu ya. Tapi butuh tim kita gitu ya. Dan tim itu usahakan yang benar-benar udah kenal, udah mengerti gitu, dan ini bisa ngebantu dan ini siap lelah gitu ya. Bentuk seperti itu. Kemudian satukan visi tentang karya yang akan dibuat. Nah, usahakan di sini teman-teman, kalau membuat karya itu jangan hanya berorientasi pada lomba, tapi kalian dengan membuat, saya misalnya, saya membuat karya ini, ketika nanti sudah jadi saya akan memasarkannya sehingga bisa memberikan manfaat oleh masyarakat. Seperti itu. Nah, jadi satukan bahwa ini menjadi motivasi bersama bagi tim gitu untuk terus maju, jangan lelah, kita memperjuangkan sesuatu yang baik kok gitu. Ya, jadi ketika nanti menemukan masalah-masalah jangan pantang menyerah, kita memperjuangkan sesuatu gitu. Nah, kemudian bedah naskah melalui breakdown ya. Dan juga sebetulnya di sini ini kelewat ya. Saya kelewat nih. Buat naskah, lakukan brainstorming ya. Nah, teman-teman seperti yang tadi Pak Hadi sudah bilang ya di pertemuan kemarin, bahwasanya setiap posisi director itu memiliki tugas menciptakan unsur kreatif ya, kemarin sudah dijelaskan. Kemudian penulis naskah tentunya mengawal alur cerita biar tetap logis gitu ya. Kemudian produser untuk tetap mempertahankan bagaimana ini karya memiliki nilai jual. Nah, di sini saran saya, ketika seandainya teman-teman sudah memiliki tema, usahakan teman-teman berdiskusi triangle ya. Triangle itu biasanya kami sering lakukan untuk melakukan brainstorming atau pematangan konsep. Biasanya yang pertama itu bersama triangle itu siapa aja sih? Yang pertama director, yang kedua produser, yang ketiga penulis naskah. Nah, ini seperti yang di atas ini kita sedang melakukan brainstorming. Kita menggali naskah itu dan menguji berbagai aspek gitu ya, hingga menemukan titik kurangnya di mana, kemudian dilengkapi, diperbaiki. Nah, dengan brainstorming ini, kenapa 3 orang ini dulu? Karena 3 orang ini memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa director memiliki kepentingan di bidang estetik. Dia ingin membuat karya yang benar-benar bagus dan estetik. Kemudian produser memiliki kepentingan pada nilai jual. Tentunya dia ingin karya ini tidak hanya estetik tapi memiliki nilai jual. Nah, si penulis naskah juga sama. Dia tidak hanya ingin jadi tapi ingin memiliki alur cerita yang logis dan sesuai dengan apa yang dia tulis gitu kan. Makanya 3 orang ini menjadi aktor utama dalam pematangan naskah gitu ya. Bagaimana naskah ini dikemas gitu. Oh, kira-kira nih kurang deh bagian ini, mending pakai ini dulu. Nah, makanya dengan riset itu, mudah-mudahan dengan kalian riset, kalian diskusi ke produser kalian, bisa guru-guru kalian, guru-guru kalian. Diskusikan, Pak, gimana kalau gini, Pak, gimana kalau gitu gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian bedah naskah. Nah, untuk bedah naskah nanti saya akan sampaikan juga di akhir ya bagaimana. Nah, naskah ini teman-teman sebagai acuan kerja, jangan sampai kalian membuat naskah capek-capek ketika syuting nggak dibawa gitu ya. Nah, naskah ini sebagai acuan kerja kalian, jadi usahakan kalian bawa. Dan naskah ini gimana caranya bisa sampai nih kepada kru kalian, gimana produksi yang kalian sampai itu bisa sampai ke tim kalian, maka usahakan komunikasi dengan baik. Selain komunikasi juga kalian bisa membuat sebuah breakdown ya, atau kemarin sempat dijelaskan oleh Pak Hadi adalah pembedahan naskah, nah, atau diuraikan. Nanti saya akan kasih contoh breakdownnya ya. Kemudian fokus pada mise en scène. Nah, apa sih mise en scène? Mise en scène itu teman-teman istilah Prancis ya, karena film itu kan awalnya dari Prancis ya, bukan dari Hollywood, bukan dari Amerika, justru dari Prancis awalnya. Mise en scène ini memiliki arti segala sesuatu yang ada dalam frame ya. Nah, pernah lihat di film misal atau di adegan behind the scene film bagaimana apa yang ada di depan frame itu rapih tersusun, tapi apa yang di belakang frame itu justru acak-acakan, malah banyak orang gitu ya.
Kayak film hantu misal di depan frame tuh bener takut, tapi di belakang frame itu justru banyak orang yang melihat gitu kan. Nah seperti itu. Nah Miss Ong Sin itu adalah segala sesuatu yang ada dalam frame. Meliputi apa? Pertama nih ya, dari mulai subjek, tentu orangnya harus diperhatikan ya. Kemudian wardrobe-nya, bajunya harus sangat diperhatikan. Kemudian latar belakangnya seperti apa, ya harus diperhatikan. Properti, ya termasuk latar belakang itu ya. Kemudian lighting, cahayanya seperti apa, dan terakhir blocking. Itu yang harus kalian perhatikan. Jadi jangan sampai gini, ketika syuting konsep wisata tiba-tiba ketika ngambil gambar, kok ada sampah? Sampah itu ada dalam naskah nggak? Kalau sekiranya tidak ada, jangan dimasukkan karena itu bukan bagian dari cerita gitu kan ya. Nah di breakdown ini, di Miss Ong Sin ini, teman-teman harus benar-benar memperhatikan apa yang ada dalam frame atau apa yang ada di depan kamera itu harus sesuai dengan apa yang ada dalam naskah. Kalau misalnya dalam naskah harus ada orang yang berjalan, ya berarti harus dimunculkan. Kalau seandainya di depan kamera itu tiba-tiba ada orang jalan, nggak ada dalam naskah, nggak boleh gitu ya. Kemudian matangkan persiapan, ini yang paling penting nih teman-teman. Jangan asal buru-buru syuting. Ingat, jangan asal buru-buru. Tapi persiapkan dari mulai reading sama rehearsal ya. Nah, reading di sini artinya belajar terus melatih dialog. Seperti apa sih chit-chat dari subjek ini biar tetap hidup gitu ceritanya. Kemudian rehearsal ini lebih ke arah di mana sih nanti posisinya. Nah, untuk reading dan rehearsal ini tidak harus ke lokasi yang sebenarnya. Teman-teman bisa melakukan di kelas, teman-teman bisa melakukan di rumah siapa dulu. Yang penting teman-teman tahu posisinya di mana gitu. Kemudian selanjutnya buat jadwal terperinci, itu yang paling penting ya. Karena jadwal itu sebagai acuan. Malahan nanti di akhir saya akan tayangkan satu film yang kemarin yang di batch pertama Siamole kita juara 1. Itu kami benar-benar mengatur jadwal sedemikian rupa. Ketika misal kami syuting di 7 tempat. Syuting di tempat A. Nah, kita mengkondisikan bagaimana si korlap harus ketika kita datang ke tempat A, dia harus pindah ke tempat B untuk mengkondisikan tempat. Ketika kita datang ke tempat B, si korlap pindah lagi ke tempat C. Jadi ketika datang itu kita tinggal tek. Jadilah sebuah film seperti itu ya. Yang terakhir, istirahat yang cukup ya. Tunggu dulu, ada azan dulu ya, istirahat dulu. Baik, kita lanjutkan lagi teman-teman semua. Masih standby, masih semangat. Nah, selanjutnya teman-teman nih, tips selanjutnya yang harus kalian perhatikannya, jangan kalian sekarang tiba-tiba buru-buru produksi tapi tidak memperhatikan ini. Nih, yang utama juga ya. Tentukan target penonton teman-teman. Karena setiap penonton, setiap usia memiliki passion, style masing-masing ya. Memiliki cara pandang masing-masing. Jangan kalian pasarkan misal wisata tentang herbal kepada anak-anak TK gitu ya. Mungkin orang nggak akan ngerti, anak TK itu nggak akan ngerti gitu ya. Tapi coba kalian pelajari tempat wisata kalian. Kira-kira cocok untuk siapa sih? Jangan kalian misal gini, pasarkan kalian wisata panjat tebing untuk anak SD gitu ya. Sedangkan tebing itu tinggi banget gunungnya nggak akan cocok gitu ya. Nah, penentuan target penonton ini bisa dilihat dari hasil riset kalian. Kira-kira wisata kalian itu lebih cocoknya untuk mana sih? Untuk usia berapa sih? Untuk laki-laki atau perempuan? Ya. Ingat teman-teman, tidak selamanya orang itu misal gini, wisatanya tentang tari misal. Ingat, bagi orang tari, dia datang ke tempat tari itu bukan wisata gitu ya. Dia akan mencari hal yang lain nih. Kayak kita nih ya, orang seni ya. Orang seni holiday ke tempat seni lagi, tuh bosen gitu ya. Kadang orang seni itu butuh yang olahraga seperti itu, atau jalan-jalan, atau menikmati alam sunyi seperti itu. Jadi setiap orang memiliki karakter berbeda-beda. Nah di sini kalian harus benar-benar memahami produk kalian atau wisata kalian itu cocoknya di usia berapa. Maka tentukan gitu ya. Dari mulai jenis kelaminnya, usianya, status pendidikan, status pekerjaan. Nah, kenapa status pendidikan penting? Karena ingat,
dalam penyampaian informasi pun kalian jangan hanya memperhatikan gambar yang bagus saja, tapi bagaimana informasi ini mudah dicerna. Jangan sampai kalian menceritakan tentang wisata menanam padi tapi dengan bahasa-bahasa mahasiswa gitu kan. Misal dengan oh ini tentang revolusi menanam padi, kan orang nggak akan mengerti, anak SD gitu ya, anak TK apalagi kan. Maka gunakan bahasa yang cocok gitu. Termasuk status pekerjaan juga sama seperti itu ya. Jadi setiap orang pasti memiliki gaya tersendiri, termasuk misalnya pekerjaan ibu-ibu nih ya. Ibu-ibu jangan kalian disuruh wisata, disuruh masak, jangan gitu ya. Orang udah tahu masak gitu ya, tapi ajaklah misal, oh ada nih tempat wisatanya tentang sapi di tempat bunga-bunga, kan ibu-ibu suka mungkin seperti itu ya. Nah itu tips dan triknya ya untuk tahapan penentuan budaya. Nah sekarang nih kita masuk tips dan trik di saat produksi teman-teman. Pertama nih yang paling penting tetap harus dipertahankan ini dari awal ya, disiplin waktu ya, harus sangat disiplin, karena jangan sampai ketika syuting ditargetkan kamera roll itu jam 7, kalian jam 7 itu baru datang, apalagi jam 7 itu jam 8 baru datang. Jangan sampai ya. Ingat kalau kalian dibilang misalnya kata produser, oke, di sini kamera rollnya, take-nya kita akan jam 7. Usahakan kalian datang jam 6 karena untuk menyesuaikan kondisi bagaimana di sana lingkungannya, bagaimana cahayanya, bagaimana aktivitasnya dan lain-lain gitu. Jadi usahakan lebih awal gitu ya. Kemudian buat rincian equipment yang dibutuhkan. Jangan sampai ketika syuting ketinggalan tripod. Pas datang ketinggalan nih kamera gitu kan. Kan jauh, udah jauh-jauh misalnya kita pergi jauh-jauh ketinggalan gitu ya. Memori. Paling males ya. Bagi pas datang misal naik gunung ketinggalan kepala. Oh, nggak mungkin itu ya. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal ya. Kemudian selanjutnya selalu bawa naskah dan breakdown. Ini juga jangan sampai ya. Jangan sampai kalian bisa gini, bikin breakdown lama-lama, bikin naskah lama-lama. Ketika syuting nggak dibawa apa artinya gitu ya. Tapi justru breakdown dan naskah ini membantu kalian gitu. Karena gini teman-teman, untuk teman-teman sebagai siswa itu kami sangat mengerti bahwasanya fokus teman-teman itu sebetulnya mudah terkikis gitu ya. Jadi ketika teman-teman datang ke tempat syuting terkena sinar matahari panas banget kan, itu tiba-tiba konsentrasi teman-teman itu bakal turun teman-teman. Hingga akhirnya ketika syuting lapar turun lagi. Ketika syuting ada yang ketinggalan udah ambruk ya. Akhirnya yang tadinya mau ngambil ini kelewat, tiba-tiba baru ketika editing ketinggalan ini gimana dong? Itu kan harus pulang lagi, gak mungkin kan? Makanya usahakan di sini ambil breakdown, karena di sini kalau seandainya teman-teman hilang nih ide atau hilang inspirasi, teman-teman lihat lagi, oh saya harus syuting ini. Gitu. Selanjutnya teman-teman tentukan time site ya, tadi udah dijelaskan. Kenapa saya harus ngomong gini terus? Karena ini menjadi bagian utama teman-teman. Kemudian junjung tinggi kerjasama, peduli dan juga empati ya. Ingat, ketika produksi itu biasanya orang panas ya. Satu tim dengan tim lain itu bisa jadi emosi ketika salah terus. Ketika satu tim dengan tim yang sama dia bisa bertengkar gara-gara kepanasan, gara-gara lapar gitu. Makanya tetap junjung rasa persatuan gitu ya. Nah, gimana caranya? Ketika kalian butuh, kalian minta tolong, dan ketika kalian ditolong, ucapin terima kasih. Seperti itu kan cara-cara sederhana seperti itu. Terus kemudian ketika lihat teman nih kecapean, misal, dia mah kameramen, dia tugasnya ngambil tripod tapi kelelahan. Seandainya teman-teman bisa bantu, jangan fokus pada tugas aja, jangan. Tapi ketika seandainya teman-teman bisa bantu, tetap. Nah, bekerja sesuai tugas. Kalau di sini maksudnya teman-teman seandainya sebagai kameramen jangan berpindah sebagai tim lighting gitu. Jangan sampai ada peralihan ini, karena teman-teman akan merubah, akan mengganggu proses produksi gitu. Jadi tetap di posisi yang sama gitu ya. Kemudian review dan ulang jika belum puas. Nah inilah film itu diuji di sini ya, terlebih untuk yang pemula yang awal-awal ya. Jangan mudah puas. Jika seandainya ada kekurangan, take lagi gitu ya. Kami pun sama. Kami malah bahkan sampai pernah kami melakukan retake itu di 20 kali take gara-gara salah terus dan kami nggak puas. Jadi terus jika seandainya belum puas jangan
nggak enak ke pemerannya, kasihan. Terus jika seandainya belum puas ini, karena ketika seandainya ini gagal ya percuma juga si orang itu ngisi peran di adegan itu karena tidak terpakai nantinya. Kemudian catat adegan dengan teliti, jangan sampai nih ketika nanti editing, ketika kan nanti syuting terus aja, ketika editing bingung ini yang mana yang dipakai, editor yang nangis ya gara-gara bingung yang mana gambarnya ini. Nah jadi catat adegan per adegannya yang dipakai, adegan berapa. Usahakan bawa clipboard ya kalau bisa. Clipboard atau ngomong aja kalau nggak ada. Tapi bikin clipboard sebetulnya mudah sih. Nah ini teman-teman di penghujung ini nih pembahasan di sini saya jelaskan bahwa karya visual itu memiliki bahasa estetik tersendiri teman-teman ya. Maka dalam menyampaikannya dibutuhkan cara bertutur yang khas ya. Jadi tidak sama bahasa film itu dengan bahasa itu tidak sama ya. Nah kenapa tidak sama nih? Di sini faktanya teman-teman, otak manusia itu memproses visual 60.000 kali lebih cepat daripada tulisan ya. Kemudian itu menurut HubSpot ya, kemudian 1 menit video itu mewakili 1,8 juta kata-kata teman-teman. Ya. Menurut Forrester Research ya. Nah, nggak percaya? Coba teman-teman sekarang baca novel 1 bulan atau 1 minggu kuat. Sekarang kalau nonton film disuruh nonton film misal 1 minggu atau 1 hari deh 24 jam ganti-ganti nonton film, kuat nggak? Nggak akan bisa gitu ya. Karena otak kita tuh lebih cepat mengambil, justru 1 menit di film itu atau di video itu mewakili 1,8 juta kata-kata. Jadi makanya durasi 7 menit ini sebetulnya sudah sangat panjang menurut kami. Ya, tinggal kalian bagaimana cara kalian berbahasa visual. Ya, karena film memiliki cara tersendiri dalam menuturkan pesan ceritanya. Oke, seperti itu. Nanti di akhir aja ya. Saya tayangin beberapa tayangan. Oke, siap. Nah untuk tugas nanti pun di akhir ya. Sekarang mungkin masuk aja, mungkin mari kita tanya jawab dulu biar tidak terlalu menjelaskan juga Bang. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab mungkin ya. Coba. Bagaimana? Mau lewat chat, mau live bagaimana boleh, Pak Kang Iyong? Boleh ya. Live boleh ya? Coba saya lihat nih ada yang sudah mau. Ada SMK mana? Coba, nah di situ sudah masuk ya. Coba dilihat Kang Iyong. Coba dipilih saja. Ada di sini. Itu ada Raisen yang juga tuh dari Krisna. SMK Negeri 1 Katapang ya. Iya. Coba saya minta di-unmute dulu. Silakan, mana Kang Krisna? Oke, mana Kang Krisna SMK 1 Katapang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Krisna Cahaya Putra dari SMK Negeri 1 Katapang. Sebelumnya izin bertanya, nah kan terkait pertanyaan yang sebelumnya, cara color grading yang pas. Nah, saya itu kan sering tuh yang edit video. Nah, apakah kita harus pakai video yang netral atau kan biasanya di film-film itu kan sebelum pas produksi itu color grading pakai log profile tuh. Apakah cara color grading yang enak tuh gimana sih? Harus pakai color grading yang harus pakai log profile dulu atau tidak? Oke, cara grading yang bagusnya seperti apa sih gitu ya? Ya. Nah, Yang sesuai ini soalnya kalau nggak pakai log profile tuh suka bocor-bocor kalau nggak pakai ya log profile itu. Iya, oke. Gimana cara mengatasinya gitu? Tapi sebelumnya Krisna sering melakukan color correction juga. Gimana? Sering melakukan color correction. Ya, suka. Oke. Sebetulnya gini, Krisna dari SMA 1 Katapang lebih mudah itu mewarnai ya. Kalau mewarnai itu mudah banget gitu ya. Cukup bisa saturation dinaikin ataupun suhu Kelvin diturunin dinaikin. Tapi yang sulit itu adalah membentuk feel
feel, rasa, kapan sih ini film ini harus berwarna, color gradingnya warna panas, warna hangat misal. Kapan sih warnanya harus berubah menjadi warna biru, kapan harus berubah menjadi warna orange gitu kan. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, itu sebetulnya tidak bisa ditentukan sama saya harus yang seperti ini gitu, tapi Kang Krisna harus terus menggali seperti kopi Kang Krisna ya. Bagi pecinta kopi yang baru mungkin akan terasa pahit kopi itu ya. Tapi bagi yang sering itu akan terlatih lidahnya. Mana sih kopi yang enak, mana sih yang benar-benar ada asam-asamnya. Padahal yang bagi yang baru kan apa sih rasanya ini pahit-pahit aja gitu ya. Nah, color grading ini juga bisa dilakukan, menciptakan rasa feel itu yang enak itu bisa dilakukan ketika Krisna sering menonton beberapa referensi karya, karena film itu bukan hanya soal estetik atau pengetahuan tapi soal pengalaman kita menikmati sebuah karya estetik gitu teman-teman. Jadi bukan hanya tentang pengetahuan film itu. Jadi misal kamu tahu teori film, bukan berarti kamu bakal jago film, tapi karena film itu beda gitu. Film itu sebuah rasa gitu yang terlahir karena sering merasakan gitu ya lewat referensi film. Contohnya sederhananya kayak gini deh. Krisna suka nasi goreng? Suka? Ya. Suka nasi goreng itu gara-gara sering makan atau gimana? Sering makan. Nah, bisa rasa itu bisa timbul ketika sering dilakukan gitu kan ya. Seperti itu. Nah, untuk color grading sendiri sebetulnya ada software khususnya. Ya, Krisna. Oh iya. Selain Krisna sering color gradingnya menggunakan software apa? DaVinci Resolve. DaVinci itu salah satunya seperti itu sih sebetulnya untuk membantu color grading. Ya. Nah cuman tapi di Adobe Premiere juga sering menggunakan. Kalau di Adobe Premiere kurang bisa sih. Kurang bisa ya sebetulnya di Adobe Premiere yang sekarang yang prosesnya udah mulai ada ya tambahan, cuman lebih spesifik yaitu DaVinci Basslight juga bisa digunakan seperti itu ya. Nah tapi ya kembali lagi Kang Krisna untuk yang bagusnya seperti apa ya, kan ya bagus tuh feel ya, film itu kan rasa gitu ya, maka rasakan kira-kira yang bagus seperti apa sehingga nanti kamu bisa mencocokkan dengan konsep video kamu gitu. Sebenarnya rasakan video kamu tuh cocoknya wisatanya tentang pertanian, kira-kira color grading itu cocoknya warna apa ya, kira-kira yang menjembatani rasa yang di pertanian itu rasa apa sih, senang, bahagia atau apa, maka sesuai dengan konsep videonya seperti itu. Jadi tidak bisa dibakukan bahwa warna ini cocok gitu seperti itu. Oke, Krisna, terima kasih dari Ketapang Kabupaten Bandung bukan? Iya. Kabupaten Bandung. Oke, dekat berarti ya dengan kita ya. Coba. Terima kasih Pak. Dari sekolah lain coba tuh ada. Ini ada Yang mana nih? Mana Mbak Anggira? Sulawesi Barat. Oke, ini coba saya. bisa. Sambil menunggu ini ada pertanyaan dari Kristi Amalia ya. Boleh. Izin bertanya bagaimana cara melakukan perubahan color grading ketika tempat yang dikunjungi memiliki suasana yang berbeda, transisi seperti apa yang dirasa tepat ketika berubah color grading? Sering berubah suasana. Oke. Perubahan tempat tentunya memang ada perubahan nuansa gitu ya. Ketika mungkin tempat A nuansanya cenderung menyenangkan, ke tempat B berbalik misalnya. Nah, yang biasa saya lakukan adalah melakukan take away gambar dulu, diselak dulu misalnya. Sekarang kita misal menjelaskan tentang pegunungan A, wisata pegunungan A. Kemudian kita pindah ke daerah pesawahan. Nah, biasanya untuk menyela itu sama seperti konsep gambar, kita disela dulu oleh satu gambar netral gitu, bisa menjelaskan tentang gambar pembuka gitu, untuk nanti sebagai ketika dia pindah ke tempat yang lain itu ada penyela dulu gitu. Nah sama color grading juga, si gambar penyela ini sebagai gambar penetralisir gitu, dari awalnya suasana senang dinetralisir dulu baru masuk ke suasana yang berbeda gitu. Itu ya. Oke, silakan. Jadi diselak dulu pakai gambar. Gambarnya di sini disesuaikan sesuai dengan bentuk. Oke. Silakan Pak Yong dipilih, Kang Yong. Oke, mana silakan langsung saja. Ini ada Di YouTube ada pertanyaan, silakan kalau ada. Oke, boleh di sini
Ada tuh dari SMK Negeri. Oh itu Anugrah Arliana ya, boleh ya? Saya unmute. Ya. Anugrah Arliana. Iya, Anugrah Arliana sama siapa tuh? Banyak kan? Banyak tuh. Oke, silakan diklik allow unmute-nya. Iya. Halo, selamat siang. Selamat sore. Sore Kang. Silakan. Nah kan dari SMK. Dari SMP mana nih? SMP mana nih? Dari SMK Negeri 1 Percut Seituan di Serdang ingin bertanya Silakan. untuk mempermudah proses pengeditan lebih baik audio dan videonya itu digabungkan atau terpisah. Pada saat perekaman gitu ya? Atau bagaimana? Pada saat syuting atau saat Editing. Oke, pertanyaan dari Kelompok ini banyakan. kelompok ya. Oke, salam dari saya Buan dari Serdang ya. Salam Dari buat Serdang sana. ya. Oke, untuk yang bagus itu seperti apa? Lebih bagus dipisah sebetulnya ya. Ada equipment lain. Jadi karena kalau disatukan, ini untuk teman-teman dari Serdang, terkadang di dalam satu audio itu ada namanya netsuit atau atmosfer, suara atmosfer ya. Nah kadang ketika disatukan dengan equipment yang sama, misalnya satu kamera itu kadang sangat-sangat over level, jadi akhirnya suaranya tidak jelas gitu. Kadang kan karena posisi kamera kan ketika ngambil kita tidak selamanya ada di depan subjek, kadang agak jauh gitu kan, itu akan merubah tempo atau merubah volume suara tiap subjek gitu ya. Makanya lebih baik dipisah saja gitu ya, karena kalau dipisah itu lebih enak. Kenapa lebih enaknya? Masalah jauh dekat jarak itu bisa diatur dari volume di editing seperti itu. Tapi kalau satu file sudah menyatu sulit biasanya seperti itu. Karena selain suara vokal juga ada suara itu atmosfer. Atmosfer itu ya lingkungan ambience. Jadi kita sebetulnya kan sekarang juga enggak kalau teman-teman bisa pergi ke gunung, pergi ke hutan, pasti ada suara ambience. Nah suara itu ada suara Kang, suaranya nggak kelihatan, suaranya nggak kedengaran Kang. Kang, suaranya nggak kedengaran. Gimana? Kurang jelas? Suaranya nggak kedengaran. Oh, kedengaran. Kurang Oke. kedengaran Kang. Cek, jelas? Ya. Jelas? Gimana tadi Kang? Oke, saya Ya, jelasin gimana, lagi. Oke, saya ulangi lagi. Lebih bagus itu dua perekaman ya. Pertama ada perekaman audio, yang kedua ada perekaman video. Nah, kenapa harus dipisahkan? Terkadang kalau menggunakan satu equipment, teman-teman, itu dalam audio itu sudah bercampur suara vokal dan suara netsuit atau atmosfer lingkungan ya. Sedangkan ketika teman-teman melakukan tag dengan dua equipment, misal yang satu pakai kamera DSLR misalnya, yang satu lagi pakai HP disimpan aja. Itu teman-teman bisa mengatur kapan suara atmosfer ada dan tinggi, kapan suara vokal tinggi ya. Tapi kalau disatukan itu nggak akan bisa. Jadi sarannya mending dua seperti itu. Masih menampung Kang Yong? Itu tadi yang ada pertama sih Kang Imron dari SMK Paku, Sulawesi Barat. Ya. Oke, saya akan coba minta untuk unmute. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore untuk Indonesia bagian timur. Ya. Pertanyaan saya Kak, apakah ada aplikasi untuk stabilkan video? Kan biasanya itu kita merekam itu kita gemetar ada videonya bergerak. Jadi kan biasanya kalau di Android Kak ada aplikasi itu stabilkan video itu Google Foto. Apakah kalau di komputer untuk aplikasi stabilkan video Kak? Terima kasih. Oke. Mohon maaf sebelumnya untuk Imran, rencana nanti produksi akan menggunakan equipment atau menggunakan alat apa? Saya menggunakan kamera DSLR Kak. DSLR ya. Oke. Sebetulnya kalau aplikasi untuk stabilizer itu ada Imran ya dari Sumatera Sulawesi Barat ya. Ada terlebih untuk beberapa software yang sekarang update juga dari Adobe Premiere ada ya stabilizer, WAV stabilizer. Di After Effects juga ada. Cuman sebetulnya
tidak semuanya bisa distabilkan, tergantung goyangannya. Kalau mungkin goyangannya masih atau getarannya masih ringan, masih bisa. Cuman itu pun sama tetap ya, ketika dilakukan pengeditan akan berdampak. Walaupun memang stabil, tapi akan terjadi efek samping lain seperti gambar bergelombang gitu. Nah, harusnya seperti apa sih? Harusnya ya dari awal syuting sudah benar-benar mengukur nih, kira-kira selain tempat, persiapan tempat, juga harus mengukur kemampuan dari alat. Jangan sampai alatnya sangat riskan dengan gerakan, jangan maksain untuk mengambil gambar-gambar yang bergerak. Cukup still gambar aja seperti itu. Tinggal nanti dimainkan aja still gambarnya seperti apa gitu ya. Jadi pahami dulu kelebihan dan kekurangan alat dan lakukan proses syuting. Dan ingat, editing tidak bisa 100% memperbaiki itu gitu ya. Hanya sebagian kecil saja untuk editing. Jadi utamakanlah semuanya di syuting, jangan hanya di editing. Jangan berpikir ini nih bisa nggak gerak, nanti gampang diedit aja. Jangan berpikir seperti itu gitu ya, karena di editing itu tidak sesuper itu gitu ya. Nggak bisa orang sekarang itu kok saya kelihatan ini ya cabi, bisa nggak di editing dirubah? Editing itu tidak sesuper itu loh gitu. Tidak, memang bisa dirubah tapi akan jadi aneh gitu kan. Tidak akan natural, makanya utamain di saat produksi itu berlangsung gitu. Seperti itu mungkin Bro. Oke, jelas ya. Masih ada waktu. Jadi diusahakan ketika syuting itu gunakan alat untuk biar gambarnya tidak bergetar ya. Oke, ada lagi? Mau? Tadi ada masih ada waktu. Oke. Ya. Tadi setelah Imran itu ada namanya Ilyasa dari SMK Negeri 14 Bandung. Oke, dari mana? Dari Bandung ya. Oke, coba. Halo Ilyas. Coba saya. Belum ada ya? Suaranya sudah ada. Mau jadi? Atau belum siap? Ya, Oke, Ilyas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ilyas. Saya dari SMK. Nama saya Yasil Yasa dari SMK yang 14 Bandung. Bertanya, untuk settingan di kamera kan ada resolusinya tuh. Frame per second-nya itu lebih bagus berapa gitu? Oke. Di settingan kameranya kan ada yang 24 per second, ada yang 30 per second atau 60 per second. Nah itu yang lebih bagus itu yang berapa? Oke, sip. Silakan. Oke, Ilyas dong dijawab. dari SMK 14 Bandung, untuk format perekaman untuk frame rate bagusnya berapa sih? Karena ada frame rate itu memang ada 24, ada 30, ada 60, ada 120 juga ada, teman-teman, sampai 1000 juga ada sebetulnya. Nah, yang paling utama saya jelaskan juga untuk standarisasi di Indonesia ini sendiri memang menggunakannya frame per second. Standar televisi juga di Indonesia itu menggunakan frame per second 24 frame per second untuk standar di Indonesia gitu ya. Nah, bagaimana kalau ukuran frame per secondnya 30 gitu ya? Ya boleh-boleh saja sebetulnya. Yang penting jangan di bawah 24. Nah, sekarang kalau bagusnya yang mana tergantung pada selera, kesukaan, karena beberapa orang itu lebih menyukai gambar yang memang agak terpatah-patah di 24. Nah, sebagian orang lagi ada yang suka gambar yang sangat mulus di 30 ya. Nah, kalau frame per second 60 gimana? Sangat rapat, tapi sebetulnya fungsi utamanya bukan pada kerapatan gambar yang akan ditampilkan, tapi biasanya untuk 60 itu digunakan untuk beberapa adegan yang memerlukan efek slow motion. Jadi ketika 60 frame per second, ketika di slow motion itu tidak akan terjadi patah-patah. Beda dengan 24 itu akan terjadi patah-patah gitu, seperti itu. Termasuk yang ke atas dari 60 juga ada sampai 1 juta frame per second ada itu. Dari itu untuk mengambil misal air jatuh dan itu kelihatan detail sekali ketika cipratan airnya itu gitu ya. Sebetulnya itu lebih ke arah video seni, untuk seni sebetulnya, tidak Slow untuk motion film gitu. Cuman untuk standar film antara 30 dan 24. Yang bagusnya yang mana tergantung selera bagusnya yang mana gitu ya. Tapi standarnya itu udah ada bagus dua-duanya kok.
Oke, 24 frame per second ya, standar Indonesia ya. Standar Indonesia 24 frame Kita per cinta second. Indonesia. Ya, kan Oke. di dunia itu kan ada pertama ada PAL, kemudian ada juga MTSC itu di 30. Eropa, kemudian ada juga SECAM di Rusia gitu. Itu Kang Yong, satu lagi boleh? Satu lagi aja. satu lagi ya. Ini ada yang Dua-dua kalau sekarang padahal ini iya, tuh. ini ada Rise Hand tuh satu lagi. Itu rame-rame semua Rise Hand. Gerak sok mana? Yang mana ya? SMK, Yadika, Soreang. Tuh semuanya Rise Hand. Bentar. Kalau yang ini boleh nanti di chat aja ya kalau ada pertanyaan. Silakan Itu kakak-kakak. Kok ngumpet ya? Perkenalkan, nama saya Mutiara. Saya dari SMK Yadika Soreang. Siap. Saya ingin nanya, bagaimana sih tips untuk meminimalisirkan agar tidak terjadi tag beberapa kali saat proses syuting berjalan? Tips. Gimana kalau tips untuk meminimalkan biar nggak terjadi retake terus gitu? Ya, Terus nge-retake. selama syuting berjalan. Ini Gitu. Mutiara ya. Tadi kita membahas mencari Mutiara, ini ternyata ada Yadika ya. Iya, terima kasih. Tadi ke tanah ya. Ada ternyata di Yadika. Oke, Mutiara, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana cara agar tidak terjadi retake ya? Nah, yang pertama sudah jelas ya. Tadi praproduksi harus benar-benar matang. Salah satu dalam praproduksi itu ada namanya reading dan rehearsal atau gladi resik ya. Nah, di sinilah harus dimatangkan adegan gitu ya, adegan per adegan. Di readingnya kamu harus melatih bagaimana si subjek bisa berkomunikasi, berdialog, memainkan intonasi dan artikulasinya. Kemudian di rehearsal atau di gladi resik kamu bisa melatih si subjek untuk melakukan posisi blocking yang telah disusun gitu ya. Karena ketika ini terencana, ketika syuting agak bingung lagi biasanya. Yang sering retake itu ketika memang kurang latihan dan ketika masuk ke arena zona syuting itu bingung gitu seperti itu. Jadi ya itu proses pelatihannya yang harus terus dilakukan gitu. Seperti itu. Jadi ini pun harus menjadi kerjasama semua tim, tidak hanya si pemeran, juga kameramen harus mempersiapkan. Jangan sampai ketika tag ada orang yang lewat gitu kan. Ada keamanan juga sampai ke sana gitu kan. Itu mungkin jawabannya. Mutiara udah dicari-cari gitu ya. Udah ya. Gitu ya Mutiara yang tadi kita cari-cari. Oke. Ya. Cukup Cukup Kang Yong? cukup ya sebetulnya. Wah. Sebetulnya masih pengen lama tapi waktunya sudah di akhir ya. Tapi Iya. sebelumnya kita akan menampilkan Oke. mau Nonton tugas bareng, ya? dulu atau mau karya dulu ya. Mau film dulu nih. Yang mana dulu ya? Kayaknya film dulu aja ya. Ini pada teriak kayaknya dia dalam hati film. Tapi biar enak sih mending tugas dulu biar fresh nanti ya. Tugas dulu atau ya. Oke, tugasnya teman-teman. Dicatat ya. Selanjutnya nih ya. Ini tugas ini diberikan itu sebetulnya akan membantu teman-teman memudahkan proses syuting biar tetap efektif gitu ya. Tugasnya buatlah breakdown naskah, jadwal produksi dan breakdown naskah dan jadwal produksi. Kayak gimana standarnya? Tenang, kita akan share kok, tenang. Coba lihat. Nah ini teman-teman nih, ini salah satu contoh untuk rundown ya. Ini dibuatkan nanti. Dibuatkannya jangan hanya buat seperti ini sama kalian ya. Iya. Scene satunya di mana, yang lain juga di mana gitu ya. Nah ini kemudian selanjutnya breakdown. Nah breakdown ini saya mungkin akan jelaskan dulu ya sebentar mungkin ya. Boleh Saya silakan. jelaskan dulu karena masih sepertinya kemarin juga masih ada yang bertanya karena alhamdulillah di lomba ini juga tidak hanya jurusan film juga, ternyata ada di jurusan lain juga mengikuti. Farmasi juga ada. Apresiasi teman-teman, semangatnya luar biasa. Dari sini dulu deh, saya jelasin dari mulai satu naskah aja ya, satu bagian awal. Dalam naskah teman-teman kalau ditanya teksnya boleh apa, kami biasa menggunakan Fourier bentuknya. Kenapa menggunakan teks ini? Ini teks ini Share-nya sudah- mana? Ayo, Kang Yong. Ya, Belum tampil. siap. Siap. Nah, ini salah satu naskahnya rekan-rekan ya. Ini salah satu naskah yang sering saya gunakan ya.
filmnya Ala Sapar ya. Ini sebetulnya film ini saya baju saya kemarin. Oh, kaosnya itu ya? Iya. Alhamdulillah dapat kaos nih. Ini filmnya ini teman-teman, di sini saya jelaskan ya secara singkat saja ya. Di film ini untuk menggunakan teksnya saya biasa menggunakan Courier ya, karena mudah untuk dibaca juga. Kemudian tidak ya jelas untuk ini gitu, untuk ketika disusun itu tidak bertumpuk-tumpuk gitu dan bagus dan dipandang itu mudah. Kemudian di sini saya mungkin nanti akan share juga. Kemarin sudah di-share ya yang Raditya Dika malahan ya. Iya. Lebih bagus. Cuma saya akan jelaskan dulu nih sementara karena ini akan bertumpu ke tugas selanjutnya akan berhubungan di sini. Saya jelaskan di sini ada 01. Ya di sini 01 itu menandakan kalau di konsep yang biasa kami buat itu menandakan scene. Ini scene pertama. Scene itu satu tempat teman-teman. Misal satu tempat, satu settingan tempat. Gitu. Teman-teman misal syuting di kafe. Di kafe itu teman-teman syuting di lantai 2 misal. Kan teman-teman menyeting dari mulai artistik, lighting dan lain-lain. Nah itu disebutnya satu scene ya. Nah, scene di sini scene. Nah, kemudian di samping scene itu ada X. Nah, sebetulnya selain X juga ada in. X ini mengartikan eksternal, berarti ini syutingnya di luar ruangan ya. Kalau di dalam ruangan berarti internal atau INT ya. Kemudian day berarti mengartikan ini syutingnya berarti siang hari ya. Dan kalau menggunakan sore atau malam silakan sesuaikan ya itu. Kemudian ranca upas di sini menandakan bahwa ini syutingnya di lokasinya di ranca upas. Jadi ini menandakan scene di sini menandakan ruangan di dalam atau di luar. Di sini menandakan waktu dan di sini menandakan tempat. Gitu ya. Kemudian biasa kan di dalam naskah itu pertama harus ada prolog dulu teman-teman, karena prolog ini penting bagi tim yang lain. Karena tim yang lain itu bagaimana bisa mengerti film itu jika seandainya film itu masih ada di kepala si penulis naskah atau si director, maka dibuatlah naskah. Nah, naskah di sini kan dijelaskan nih. Suasana pagi di bumi perkemahan ranca upas. Nah, ini prolog awal berarti menjelaskannya bahwasanya tata cahaya ini akan membantu tim lighting untuk menyesuaikan tata cahaya dan lokasi di seperti apa. Kemudian kawasan rusa berjalan berbaris beriringan diiringi kicauan burung. Nah, ini tim audio akan terbantu kan, berarti butuh sound effect apa gitu ya. Dan kemudian rusa berjalan pun mengartikan bahwa butuh bantuan DOP untuk bisa mengeksekusi ya. Terlihat Sam itu subjeknya dan kru hendak bersiap-siap untuk syuting Q&A. Nah itu prolognya. Nah dari prolog ini juga sudah bisa membantu tim produksi lain teman-teman. Kira-kira dalam produksi ini dibutuhkannya apa aja gitu ya. Nah kemudian di sini biasanya saya kalau untuk dialog itu disimpan ke tengah, di tengah. Di sini untuk dialognya. Oh begini bro, nah ini dialog. Kemudian ini balasan dialognya. Nah, di akhir scene itu biasanya kami menyimpan kartu. Kalau kartu di sini berarti mengartikan bahwa di sini tidak ada efek lain-lain. Pemindahan gambar yang memang tidak ada efek kayak di soft, kayak efek penjeda transisi gitu ya, tapi cukup di kartu gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Satu scene ya, nanti sama yang lain juga sama scene kedua seperti ini. Ini kan internal, tadi kan di luar, di sini kan internal, di eksternal 2 sebetulnya. Day berbagi tempat. Ini 2 ini karena kami melakukannya multi tempat gitu, berbagai tempat dalam scene gitu. Kemarin di Raditya Dika udah dijelaskannya. Nah ini tugas teman-teman adalah bukan ini tugasnya. Oh, naskah beda lagi. Nah, naskah teman-teman sedikit informasi juga. Tadi naskah kita tidak minta cepat-cepat ya, karena harapan kita naskah itu kalian udah benar-benar matang. Silakan kalian bicarakan dengan produser, dengan tim kalian. Bagaimana ini kira-kira analisis nih kekurangan dari cerita ini kurang di mana sih gitu ya. Silakan bahas dulu. Nah, setelah naskah jadi nanti saya akan meminta kalian untuk membuat breakdown ya. Nah, breakdown ini sebagai
salah satu media untuk membedah nih teman-teman, untuk membedah naskah. Nah, di sini ini bisa menjadi tumpuan kalian dalam berkarya. Ini yang standar ini. Jadi kemarin yang Pak Hadi yang rumit ini yang standar ya. Di sini dijelaskan ada scene yang tadi suasana pagi, ini actionnya, suasana pagi dan Caupas ini action. Kemudian dialognya di sini ada. Nah, di sini ada internal eksternal dicatat. TOS juga type of shoot berarti tipe pengalaman gambar. Kemudian ada hand prop. Hand prop itu berarti segala sesuatu yang dipakai, yang digunakan, misal jam tangan. Kalau baju itu wardrobe ya. Kemudian ada properti yang digunakan apa, lokasi di mana, sound dan keterangan. Nah, ini penting untuk dibuat karena sebagai acuan. Oke, sepertinya itu tugasnya. Tadi sudah tugasnya. Jadi saya ulangi lagi, tugasnya itu pertama membuat breakdown, yang kedua membuat jadwal produksi. Nanti mungkin akan contoh di share. Oke, berarti nanti contoh yang tadi di share ya. Oke. Oke. Mantap, Pak Iyong, detail sekali materinya ya. Dari awal sampai akhir, sampai tips triknya juga ada ya tadi buat teman-teman, panduan sebagai editor ya, buat audio juga ada gitu ya. Nah di sini ada. Oke, berarti sudah cukup nih karena waktunya juga sudah sore ya. Sudah akhir. Jadi buat teman-teman yang tadi memang ada pertanyaan atau apa, mungkin bisa disampaikan di grup mungkin ya gitu ya. Nah, terima kasih mungkin Pak Iyong atau Kang Iyong ya untuk materi hari ini. Menarik sekali, detail sekali. Ya, semoga ini menjadi ilmu tambahan atau wawasan tambahan buat teman-teman. Tidak hanya buat teman-teman yang multimedia, DKV atau broadcasting juga atau perfilman juga, tapi pokoknya ini teman-teman dari semua jurusan juga ini dapat menyerap ilmunya karena konten kreator itu buat semuanya. Ya. Yang paling penting berkarya jangan hanya untuk menyetulung Mas Adi, tapi untuk bisa memberikan manfaat buat orang lain juga. Oke. Ya. Lebih produktif ya. Oke, kalau gitu kita berakhir mengenai film. Boleh sebelum closing ini film nih satu ya. Ini sebagai penutup juga ya di pertemuan kali ini. Sebagai penutup. Kata mungkin ya saya Ahmad Fajari atau Kang Iyong. Dan saya Rifki Saib Nugraha dan seluruh kru yang bertugas di SMK Al-Wafa yang sebagai pengelola sekolah pengampu dan penyelenggara. Terima kasih. Sebelumnya nanti akan saya putarkan film juga sebagai referensi. Terima kasih. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berburu ya, gue butuh aja buat tambahin koleksi satwa gue. Gampang. Oke, di mana bisa gue dapetin? Ciwidey, 30 km ke arah selatan kota Bandung. Ngomong-ngomong, lu tahu Ciwidey dari mana? Instagram. Emang di Ciwidey selain Oa Jawa ada apa lagi? Surili, lutung Jawa. Terus yang bikin keren, landscape alamnya indah banget. Jika bumi parahyangan diciptakan saat Tuhan tersenyum, maka Ciwidey diciptakan saat Tuhan bahagia. Sok bijak lo. Kenapa, Kang? Kayaknya itu pelatihnya kena deh. Terus si plat koplingnya juga udah lama habis. Emang akang-akang ini tujuannya mau kemana? Kita mau ke hutan. Kita juga mau kita mau cari tempat yang indah, sejuk, dan tidak instagramable. Ya udah, sambil nunggu motornya benar, gimana kalau saya antar akang-akang ini buat keliling di sekitar Ciwidey, tapi pakai sepeda, Kang? Wah, boleh tuh.
Katanya, teh putih biasa dikonsumsi oleh keluarga kerajaan Inggris, di mana pemetikannya harus sebelum matahari terbit untuk mendapatkan kualitas teh terbaik. Sumping di Ranca Upas. Yuk. Gila, ini tempat keren banget. Udaranya, warna airnya, udah kayak di kayangan guys. Nah, kaum putih Gimana? ini pertama ditemukan pada tahun 1827 Oh, siapa yang nemuin? oleh seorang Belanda perankan Jerman bernama Dr. Franz Wilhelm Junghun. Dan abu vulkanik kaum putih ini menjadi alasan kenapa Ciwidey memiliki tanah yang sangat subur. Keren. Woi, come on. namanya owa Jawa. Primata ini termasuk dalam satwa yang terancam punah. Saat ini persebarannya di alam kurang dari 4.000 individu. Apa ruginya kita kalau semua primata-primata di sini punah? Akan sangat rugi karena primata ini salah satunya owa Jawa. Ketika mereka berada di hutan, mereka berfungsi sebagai agen penyebar biji dan akan sangat bermanfaat untuk reboisasi hutan secara alami. Dan yang terpenting, ketika primata ini punah, anak cucu kita tidak bisa melihatnya lagi. Tempat di sini indah-indah ya. Aku sangat nyaman ada di sini. Udara yang sejuk, air yang jernih, suara burung, masyarakatnya juga ramah-ramah. Memang, leluhur mengajarkan kami untuk hidup harmonis bersama alam. Tidak hanya alam, tapi dengan sama. Alam adalah bagian dari diri kita. Kami memahami alam dengan cara tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Dan alam pun memahami kami dan memberi banyak manfaat.
alam untuk hidup dan berkembang sesuai keinginannya. Karena kami yakin setiap makhluk yang diciptakan mempunyai fungsi untuk menjaga keseimbangan alam itu sendiri.